Dari Ganjar, kenapa sih? Emang nggak ada kandidat lain? Hola, good morning guys. Welcome back to my channel. Hari ini kita mau ngebahas soal ini guys. Dimana hari Senin besok itu keputusan dari MK Mahkamah Konstitusi akan ditetapkan mengenai salah satu persyaratan untuk menjadi cawapres dalam kriteria usia. Nah, itu kan lagi ramai diperbincangkan. Kenapa? Karena tahu dong teman-teman semuanya, karena dua partai yang lagi berseteru ini nih sedang mengambil sebuah momentum. Mereka menggadang-gadang ingin mencalonkan Gibran sebagai cawapres dari Ganjar maupun dari kubu Pak Prabowo. Dan teman-teman pasti tentunya tahu dong, kenapa sih? Emang nggak ada kandidat lain apa sampai batasan usia aja mau dirubah dari 40 tahun yang berlaku sekarang mau dirubah mungkin menjadi 35 atau 30 tahun. Kenapa sih teman-teman? Pasti nanya dong. Nah, sebenarnya jawabannya sih simpel ya. Jawabannya adalah karena bukan dalam arti si Kaisang ini adalah Superman yang sangat jago, handal dalam menguasai perpolitikan untuk mengatur bangsa kita. Nggak gitu juga, karena masih banyak tentunya orang-orang yang lebih senior, lebih ahli dalam mengelola ketatanegaraan. Tetapi mereka mengambil momentum seperti yang tadi saya bilang. Kenapa momentumnya itu? Karena momentum saat ini kan tingkat popularitas Pak Jokowi itu lagi tinggi ya, lagi happening, terutama Indonesia menjadi selalu tuan rumah beberapa acara-acara penting dunia dan selalu berjalan dengan lancar dan sukses. Yang walaupun sebenarnya itu acara dalam ranah Kemenpar, harusnya Kementerian Pariwisata, yaitu Menteri Pariwisata adalah Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Tetapi yang jadi pertanyaan kadang-kadang ada teman-teman yang nanya, tapi kenapa ya setiap ada acara penting selalu Pak Wisnu Tama, mantan Menteri Pariwisata kita dan kreatif yang tidak lagi menjabat, malah selalu menjadi seperti produser atau menjadi ketua pelaksana setiap acara-acara besar yang terjadi di Indonesia, khususnya membawa nama negara. Kenapa pertanyaannya? Apakah Pak Sandiaga Uno tidak punya tim yang lain untuk membuat acara tersebut? Atau apakah Pak Sandiaga Uno tidak mau turun gunung untuk mengurus acara sendiri? Apakah Pak Sandiaga Uno tidak punya kapasitas untuk mengurus acara seperti itu atau sebesar itu? Atau apakah Pak Sandiaga Uno tidak mau memberikan kesempatan ini kepada event-event organizer lain yang tentunya punya kaliber yang juga sama besarnya ketimbang hanya Pak Wisnu Tama lagi yang acaranya kurang lebih sama aja sih sebenarnya, rangkaian acaranya begitu-gitu juga gitu loh, nggak terlalu banyak berbeda dari acara yang satu dan acara yang lainnya. Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya ya. Ini sedikit keluar dari topik. Kenapa Pak Wisnu Tama lagi? Coba yuk. Katanya menjadi pemerataan ekonomi, tapi setiap acara kenegaraan selalu kenapa hanya satu orang yang megang? Ayo, kenapa yuk? Pundi-pundinya beliau bertambah, pundi-pundinya teman-teman rekan-rekan IO lain tidak ada yang bertambah Pak, kalau begitu. Oke, terus back to topic. Untuk masalah usia capres dan cawapres tadi yang saya bahas itu ya cukup unik. Yang tadi saya bilang popularitas Pak Jokowi lagi naik ya kan, jadi mereka mencoba untuk menggandeng yang berkenaan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowinya sendiri kan sulit nih kalau untuk digandeng kembali untuk menjabat, even dong menjadi cawapres pun juga nggak bisa, karena kan dia sudah 2 kali menjabat, karena kan ketetapan MK jelas tidak bisa 3 kali menjabat. Nah,
itu urut tuh kameranya. Ada di kebelet berak kali di belakang tuh teman-teman. Berisik sekali, tantin itu loh. Jadi tidak segampang itu gitu loh, nggak semuanya itu bisa serta merta apa namanya 3 periode seperti itu ya teman-teman ya. Makanya itu dia sekarang momentumnya, yaitu adalah anaknya Pak Jokowi lah yang digadang-gadang untuk bisa menjabat bersama-sama dengan apa namanya, menjabat dengan capres-capres kita, baca pres yang ada nih seperti itu. Nah, mereka tidak mau kehilangan momentum karena kedua kubu ini sama-sama ingin menang, tentunya tidak mau kalah. Ya kan, siapapun itu juga. Kubu PDIP dia tidak mau kehilangan momentum, dia ingin mempertahankan eksistensinya di ranah kepresidenan. Dan untuk Partai Gerindra tentunya Prabowo sudah sekian kali mencalonkan diri yang belum mendapat kesempatan untuk menang, ingin mengambil momentum untuk menang tentunya. Makanya upaya untuk menggandeng anaknya Pak Jokowi ini adalah salah satu upaya untuk strategi pemenangan beliau di Pilpres 2024 ini. Tapi ya sah-sah aja, nggak masalah, sah-sah aja. Tapi menurut saya sebenarnya ya, kalau baca pres kita ini bakal calon presiden kita yang memang qualified enough, siapapun cawapresnya memang iya jelas menentukan kinerja ke depannya. Tetapi menurut saya sekali lagi penilaian capresnya sendiri itulah yang bagus gitu. Kalau memang capresnya memiliki track record yang bagus ya kan, dan dia punya janji misi-misi yang baik ke depannya akan membawa Indonesia seperti apa, dan tentunya ditepati, bukan hanya janji-janji manis saja selama kampanye. Saya yakin kalau memang keberuntungan ada pada Anda pasti menang kok gitu loh. Karena masyarakat juga sekarang masyarakat yang pintar, bukan masyarakat yang bodoh, yang dibodoh-bodohi, tapi dia masyarakat yang pintar, yang bisa menilai dengan sendirinya. Jadi siapapun cawapres itu sebenarnya hanya sebagai tonggak ukuran untuk pendukung sih, tapi yang terpenting adalah capresnya itu sendiri. Karena siapapun baca presnya itu nggak terlalu that important gitu loh, karena orang masyarakat sudah tahu saat ini pokoknya yang diadu adalah capresnya, yaitu kan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar nih, mana yang kira-kira akan lebih baik, Indonesia akan memiliki nasib yang baik ke depannya di tangan siapa nih untuk memiliki negara Indonesia yang maju. Nah seperti itu sih. Jadi menurut saya tetap bersanding lah, kalau memang perlu debate ya debate, adu debat, terus dijelaskan visi misinya yang baik, paparannya ke depannya akan seperti apa. Ya seperti itu sih. Jadi itu semuanya jelas gitu aja, ketimbang meributkan siapa sih cawapresnya sampai sekarang mendebat masalah usia lah, batasan usia. Aduh, kayaknya nggak tepat menurut saya gitu kalau ngeributin masalah batasan usia lah, digugat lah MK lah segala macem hanya untuk memenangkan si sosok anak Pak Jokowi ini gitu loh. Kecuali memang sosok anak Pak Jokowi ini track recordnya sudah jelas, dia memiliki prestasi yang luar biasa gitu. Memang dia punya prestasi bagus di kota yang lagi dipimpinnya, tapi kan itu tingkatannya kan beda ya, itu kota dengan negara itu totally beda teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman juga cukup pintar untuk menentukan siapa capres yang terbaik buat kita, dan apakah keputusan tepat untuk menentukan cawapres ya kan. Cawapres ini dengan menggugat batasan usia kepada MK adalah keputusan tepat. Nah nggak tahu, kalau menurut saya sih kurang tepat ya. Kurang tepat karena bagaimanapun kita udah pernah bahas di channel saya sebelumnya, di video-video sebelumnya, yaitu batas usia yang tetap kenapa ditetapkan oleh MK dengan usia 40 tahun. Karena apa? Karena dinilai 40 tahun itu cukup matang untuk mengambil keputusan, untuk melihat keadaan yang tepat gitu kan, dengan situasi yang terjadi, khususnya negara Indonesia ini kan negara yang besar.
Itu sih penting sekali. Again, yang pernah kita bahas itu adalah jam terbang, ya kan, pengalaman itu penting sekali. Jadi kalau mohon maaf nih untuk kaum muda yang mungkin masih below 40, 30-an, itu kan kalian kan jam terbangnya belum terlalu tinggi ya gitu kan. Jelas kalian juga harus banyak belajar gitu. Nah, belajarlah, bergurulah dulu sampai menginjak usia yang tepat. Menurut teman-teman sendiri gimana? Kira-kira apa ya keputusan MK hari Senin nanti? Ya, seru nih untuk ditunggu ya. Kira-kira apakah dikabulkan gugatan usianya menjadi di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri jadi cawapres tersebut, atau tetap kepada keputusan MK yang sudah berlaku setelah sekian lamanya, yaitu minimum 40 tahun. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana ya? Memang pastinya itu adalah keputusan hari Senin, tapi sambil menunggu hari Senin, gimana kalau teman-teman tulis dulu pendapat kalian, apakah akan dikabulkan atau tidak ya? Jangan lupa ya teman-teman, tulis komennya di bawah berikut ini ya, karena Baban juga pengen tahu pendapat teman-teman gitu kan. Dan jangan lupa ya untuk komen, like, and subscribe tentunya. Thank you for watching guys.